Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Destianingsi. Saya biasa dipanggil Dina. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widi Wicaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli pada tingkat harga dan tingkat pasar tertentu. Menurut para ahli, yaitu Sarwono dan Sunyoto, pada tahun 2013, permintaan merupakan jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Hal ini berasal dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan. Jadi, dari kebutuhan itulah terjadinya permintaan. Adapun hukum permintaan, yaitu ketika barang dan jasa meningkat, maka jumlah yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga barang dan jasa menurun, jumlah yang diminta akan meningkat. Oke, selanjutnya aku ingin ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan, yaitu ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang dan jasa terkait. Yang ketiga, penghasilan konsumen. Yang keempat, jumlah konsumen. Yang kelima, selera konsumen. Dan yang keenam, ekspektasi konsumen. Nah, di sini aku mau jelasin yang harga barang itu sendiri. Jadi contohnya itu ketika harga suatu barang itu naik, nah maka jumlah yang diminta akan menurun. Itu pun sebaliknya, jika harga itu menurun, jumlah yang diminta akan menaik. Aku ambil contoh itu kayak ayam. Contoh, sepotong ayam sebelumnya itu harganya 40.000. Nah, ketika ada diskon jadi 30.000, maka jumlah yang diminta akan ayam tersebut akan meningkat gitu. Nah, yang kedua itu ada harga barang dan jasa terkait. Nah, aku ambil contoh itu seperti beras. Ketika harga beras itu meningkat, maka kita akan mencari pengganti beras. Nah, bisa jadi itu sebagai roti atau gandum. Nah, jadi ketika harga beras itu meningkat, barang yang diminta seperti roti atau gandum itu akan meningkat. Karena itu bisa jadi barang pengganti dari beras itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada selera konsumen. Nah, contohnya itu kayak kita kan masing-masing punya selera untuk sabun mandi contohnya. Pasti setiap kita mempunyai selera masing-masing untuk sabun itu sendiri. Karena sabun itu kebutuhan dan selera kita berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan selera konsumen. Nah, yang keempat itu ada jumlah konsumen. Jadi, semakin banyak jumlah penduduk atau jumlah konsumen, maka semakin bagus juga. Artinya kan harga barang dan jasa ataupun transportasi umum akan meningkat karena jumlah penduduk itu mempengaruhi untuk permintaan gitu. Nah, yang kelima ada penghasilan konsumen. Nah, penghasilan konsumen itu juga sangat mengaruh. Contohnya itu seperti saat kita mendapatkan bonus, mendapatkan THR, atau yang lainnya, pasti kan kebutuhan kita akan meningkat. Contoh seperti sebelumnya kita tidak ada kebutuhan untuk membeli handphone baru ataupun baju baru, tapi karena penghasilan kita meningkat, kita jadi membeli barang itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada ekspektasi konsumen. Contohnya itu seperti saat Idul Fitri atau Lebaran, itu pasti kan harga barang, harga bahan pokok itu menjadi naik. Nah, ekspektasi konsumen itu biasanya mempersiapkan barang-barang tersebut sebelum harganya naik pada saat Lebaran ataupun Idul Fitri. Jadi, kesimpulannya adalah permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa
yang mampu dibelinya pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang dan jasa terkait, selera konsumen, penghasilan konsumen, jumlah konsumen, dan yang terakhir, ekspektasi konsumen. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.